Ini saya kasih judul eh, sejalan dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Taufik ya. Kalau kita simak tadi apa yang disampaikan oleh Mas Taufik, eh, tren perlambatan itu sudah terjadi dan saya kira kita harus siap-siap untuk menyongsong perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya. Ini yang ingin saya sampaikan. Kenapa saya menyebutnya menyongsong? Ya, sepertinya kita eh, walaupun ini bukan sesuatu yang kita inginkan ya, tetapi nampaknya sesuatu yang tidak terelakkan sehingga saya sebut menyongsong. Saya merencanakan untuk di dalam paparan saya, sebentar kena ini kok nggak mau, sebentar ya. Oke ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah dimulai dari perkembangan perekonomian terkini, ya. Walaupun ini sudah sebagian besar sudah disampaikan oleh Mas Taufik tadi ya. Eh, Kemudian saya ingin menyoroti respon kebijakan, kemudian baru kita ngomongin tantangan global, dan ini juga sebagian besar sudah disampaikan oleh Mas Taufik. Ya. Dan kemudian akan saya tutup dengan beberapa catatan. Nah, untuk perkembangan perekonomian terkini, saya kira kita semua sudah eh, menyimak ya berbagai data yang sudah eh, ada. Kita mulai dari gelombang PHK dan indeks ketersediaan lapangan kerja. Ya. Karena ini menurut saya sesuatu yang berdampak besar ya, terhadap perekonomian kita. Pasar ketenaga kerjaan Indonesia pada tahun 2025 ini eh, masih diwarnai oleh maraknya PHK, melanjutkan apa yang terjadi pada tahun 2024. Diperkirakan gelombang PHK pada tahun 2025 ini akan lebih besar dibandingkan pada tahun 2024. Ya, baik itu dari skala maupun dari jumlah. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari laporan indeks ketersediaan lapangan kerja pada bulan Maret ini juga walaupun mengalami masih di dalam zona disebut zonanya zona optimis ya, tetapi terus mengalami degradasi atau penurunan sejak tahun Januari 2025 ya. Dan ini eh, justru kalau kita lihat di sini angka-angkanya pada kelompok yang eh, utamanya pada kelompok menengah ke bawah ya. Kemudian seiring dengan gelombang PHK, penurunan ketersediaan lapangan kerja, ya, kita juga bisa memahami kalau kita mengatakan daya beli kita semakin turun. Ya. Jadi dengan adanya PHK, ya tentunya banyak kelompok masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, dan mengalami penurunan daya beli. Ya. Walaupun ini seringkali eh, pada tataran tertentu itu diingkari, ya. Kita masih dalam posisi denial, ya. Mengingkari bahwasanya eh, kondisinya mengalami penurunan daya beli. Bahkan ada yang mengatakan yang seringkali itu mobil listrik penjualannya meningkat, bahkan sampai inden lama. Nah, ini perlu dipahami cara berpikir yang salah, ini keliru ya. Kita tidak menyatakan secara keseluruhan semua orang mengalami penurunan daya beli. Penurunan daya beli itu umumnya itu terjadi pada kelompok menengah bawah ya. Kita juga mengatakan kelompok menengah kita menurun. Ya, bukan berarti ya akan terlihat pada kelompok kaya ya.
Ya, kelompok kaya ya semakin kaya aja. Ya. Bahkan ketika kita mengalami pandemi yang lalu itu, kelompok kaya kita justru kekayaannya meningkat. Yang kita maksudkan di sini adalah kelompok menengah bawah. Mereka yang eh, rentan terhadap gejolak. Ya. Kelompok menengah bawah ini mereka memang kelompok menengah, tetapi mereka rentan. Dan kita tahu juga bahwasanya umumnya yang terkena PHK itu kan adalah kelompok menengah bawahnya, ya. Bukan pada para direkturnya. Direkturnya mungkin saja perusahaannya bangkrut, tutup mereka, tapi bukan berarti mereka kehilangan pekerjaan. Ya. Biasanya kan direktur rangkap jabatan juga dia punya eh, jabatan direktur di tempat lain juga seringkali. Jadi maraknya PHK ya, itu umumnya itu mengena pada kelompok menengah bawah mereka, buruhnya. Ya, kalaupun ada di level yang agak tinggi itu adalah mandornya, ya, supervisornya, itu yang terkena. Nah, sehingga penurunan daya beli ini pun terjadinya adalah pada kelompok menengah bawah, bukan pada kelompok atas. Ya, ini data-data juga menunjukkan hal itu, ya. Eh, Bagaimana penurunan daya beli, penurunan income itu terjadi pada kelompok eh, pendapatan menengah bawah. Nah, seiring dengan penurunan daya beli itu, ya, ini kita bisa melihat bahwasanya indeks penjualan kita itu mengalami penurunan. Nah, eh, salah satu ya ini banyak sebenarnya indikator yang bisa kita menunjukkan bahwasanya penurunan daya beli itu terjadi. Tetapi yang bisa kita lihat di sini yang sederhana adalah indeks penjualan real, ya. Untuk tahun ini itu kita mengalami penurunan yang eh, terutama pada periode Ramadan Idul Fitri kemarin, ya. Kalau dilihat di gambar ini, setiap bulan Ramadan dan Idul Fitri, indeks penjualan real kita itu biasanya naik drastis. Ya, ada spike kenaikan, ya. Tetapi pada tahun 2025 ini, kenaikan itu tidak terjadi. Hmm. Kalaupun dia mengalami kenaikan, itu kenaikannya sangat terbatas dan cepat turun, ya. Dan ini sejalan dengan sebenarnya fenomena kalau kita lihat mudik kemarin, ya klaimnya pemerintah mudiknya lancar, ya memang karena lancar karena jumlah pemudiknya turun, ya. Dan jumlah pemudik yang turun itu kemudian menyebabkan konsumsi yang dilakukan pada periode itu juga turun, sehingga terkonfirmasi di dalam indeks penjualan real pada periode itu yang juga eh, kenaikannya tidak cukup besar, masih naik, tetapi naiknya tidak cukup besar dan sangat eh, proses kembali ke normalnya itu cepat, ya. Hanya di dalam beberapa hitungan minggu mungkin dia udah kembali. Data berikutnya ini adalah sejalan dengan apa yang saya sampaikan tadi, inflasi. Menurunnya daya beli, ya, PHK, menurunnya daya beli, menurunnya penjualan, yang artinya konsumsi, itu kemudian mendorong inflasi yang jauh lebih rendah. Ya, kenapa? Ini berarti ada tekanan demand, demand yang turun, yang kemudian menyebabkan inflasi kita turun. Nah, kalau kita kupas, inflasi kita turun, ya, terutama kalau kita kupas di inflasi inti. Inflasi inti itu mengalami kenaikan lebih disebabkan oleh kenaikan harga emas dan kenaikan harga barang impor. Ya, jadi kalau kita lihat inflasi kan ada tiga komponen inflasi, ya, volatile food, administered price, dan inflasi inti. Nah, untuk kalau kita mau melihat demand, peran demand di dalam pembentukan inflasi itu ada di inflasi inti, bukan pada volatile food dan pada administered price, tetapi lebih pada inflasi inti. Nah, di dalam inflasi inti itu ada komponen uh, emas dan juga barang-barang impor. Nah, ketika uh, kurs kita melemah, barang-barang impor naik.
Nah, sekarang ini kita tahu juga emas sekarang mengalami kenaikan yang begitu tinggi. Maka inflasi tinggi, intinya relatif tinggi, tetapi lebih disebabkan oleh kenaikan harga emas dan kenaikan harga barang-barang impor. Demand-nya sendiri secara keseluruhan itu mengalami penurunan eh, yang kalau kita lihat di inflasi IHK-nya turun. Ya. Jadi sekarang ini kita sedang mengalami kondisi inflasi yang sangat rendah, yang lebih diutamakan penurunan demand ya pada komponen inflasi inti eh, yang tidak bisa kita katakan sebagai sebuah prestasi sebenarnya. Inflasi yang sangat rendah saat ini sampai di kisaran 1% itu sebenarnya sesuatu yang perlu kita eh, khawatirkan, ya. Karena ini adalah cerminan kondisi tidak cukupnya demand yang bisa berdampak kepada tidak cukupnya pertumbuhan ekonomi nantinya. Jadi kita ini yang disebut namanya eh, kekhawatiran kita tidak ada dorongan untuk kita bisa mengalami pertumbuhan yang cukup, ya. Apalagi kalau kita mengharapkan pertumbuhan yang tinggi. Nah ini sampai di inflasi. Kemudian kita lihat juga di kinerja korporasi. Ya, kinerja korporasi ini tahun 2024 juga pada hampir semua sektor itu mengalami penurunan. Ya. Banyak sektor yang mengalami penurunan mulai dari tahun 2022, 2023 sampai 2024. Ya. Ini eh, tentunya seperti disampaikan oleh Mas Taufik tadi, kan yang mendorong pertumbuhan ekonomi kita itu utamanya kan dari konsumsi dan investasi. Ya. Konsumsi kita sulit kita berharap tinggi ketika daya beli itu turun. Ya, kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi itu rendah. Tentu itu akan menyebabkan eh, peran dari konsumsi di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi akan terbatas. Dan ini bisa kita lihat di sini kinerja korporasi yang menurun, tentunya sangat sulit kita berharap korporasi akan melakukan investasi yang menjadi sebagai uh, mesin penggerak dari pertumbuhan ekonomi kita. Ya. Nah, ini adalah kondisi yang uh, saya kira perlu kita cermati, ya. Dengan kondisi yang seperti ini, kita sangat sulit untuk mengharapkan pertumbuhan ekonomi kita akan bisa uh, setidak-tidaknya mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sudah ada. Ya. Dengan tren penurunan-penurunan yang seperti saya sampaikan ini, sangat sulit kita bisa berharap pertumbuhan ekonomi kita terjaga. Ya. Nah, ini tambahan lagi, aliran modal sendiri eh, mengalami pada tahun 2025 ini mengalami penurunan yang cukup dalam, ya. Kalau tahun 2024 itu secara keseluruhan masih positif, ya. Walaupun pada akhir tahun kan kita tahu kita mengalami penurunan yang cukup dalam. Tetapi secara keseluruhan sepanjang tahun 2024 itu data menunjukkan kita masih mengalami positif, khususnya di pasar modal. Dan di tahun 2025 ini kita sudah mengalami eh, aliran modal keluar yang cukup besar, ya, baik itu di pasar saham, eh, kemudian di pasar, kemudian di SRBI. Ya. Kemudian dari kondisi-kondisi tadi, ya, satu indikator juga yang perlu kita lihat adalah nilai tukar. Ya, nilai tukar kita eh, pada tahun 2025 ini mengalami penurunan yang tajam, yang dalam, yang disebabkan oleh gejolak di global, penguatan dolar, dan kemudian berdampak kepada pelemahan rupiah. Ini adalah perkembangan terkini dari perekonomian kita. Yang perlu kita lihat adalah sebenarnya eh, bagaimana respons dari kebijakan. Ya. Jadi seringkali kan kita bertanya, ya, pemerintah kok masih berani untuk seperti optimis menetapkan target pertumbuhan yang sangat tinggi. Ya. Dan seringkali kita menyebutnya itu tidak realistis. Padahal realistis atau tidak realistis itu kan sebenarnya bukan dilihat dari angka targetnya, tetapi dilihat dari kebijakannya. Apa yang dilakukan untuk mencapainya. Ya. Dengan apa yang saya sampaikan tadi, semua indikator-indikator tersebut sebenarnya bukan juga sebuah
alasan untuk kita pesimis sebenarnya. Ya, memang kondisinya memang sampai sejauh ini tidak baik-baik saja. Ya, penurunan daya beli, gelombang PHK, ya, apalagi nanti ada juga tantangan global. Tapi semuanya itu sebenarnya bukan alasan untuk kita pesimis sebenarnya. Yang membuat kita pesimis itu bukan kondisinya. Yang membuat kita pesimis itu sebenarnya adalah apa yang akan kita lakukan. Kalau kebijakannya tidak berubah, nah itulah yang seharusnya kita menjadi pesimis. Dan itulah juga yang membuat saya menuliskan judul Menyongsong Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi. Ya. Lebih kepada bukan pada kondisinya, tetapi lebih kepada arah kebijakannya. Makanya pada bagian kedua ini saya ingin mengulas respon kebijakan. Ya. Nah, respon kebijakan kalau kita lihat di sini, sejak tahun 2024 itu kebijakan kita itu nggak banyak berubah. Ya. Kebijakan moneter kita masih terus arahnya adalah kontraktif. Ya, kontraktif ini artinya apa? Bank Indonesia menyerap likuiditas. Menyerap likuiditas ini menyerap uang yang menyebabkan jumlah uang di dalam perekonomian kita itu semakin terbatas. Padahal uang ini kan adalah alat kita untuk melakukan konsumsi dan investasi. Jadi kalau perekonomian kita ya likuiditasnya kurang, ya kita tidak bisa berharap konsumsi dan investasi cukup. Ya, nah inilah kalau kita lihat dari angka-angka di sini ya, ini adalah operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu double hit terhadap perekonomian kita. Di satu sisi Bank Indonesia menetapkan suku bunga yang tinggi. Ya. Di sisi lain Bank Indonesia juga melakukan operasi moneter yang sifatnya menyerap eh, likuiditas dari perekonomian. Kita bisa lihat di sini instrumen-instrumen itu adalah SRBI, ya, repo SBN, itu adalah BI mengeluarkan surat berharga, menjual surat berharga, dan kemudian uang dari lembaga keuangan, khususnya perbankan, itu masuk ke dalam BI, dan itu menyebabkan potensi kita untuk meningkatkan likuiditas itu melalui perbankan itu menjadi sangat berkurang. Ya. Kemampuan bank menciptakan likuiditas, menciptakan uang itu menjadi berkurang. Dan itulah yang menyebabkan, kalau kita lihat di indikator berikutnya di sini, pertumbuhan M1 dan M2 kita itu cenderung turun. Ya. Dan itu eh, seiring dengan yang seperti saya sampaikan tadi, tingkat bunga yang mengalami eh, kenaikan dan belum turun kembali ya ke level yang cukup rendah ya. Dan bahkan sebenarnya ketika BI menurunkan suku bunga pun sebenarnya karena diiringi dengan operasi moneter yang sifatnya kontraktif, likuiditas kita juga masih terbatas ya. Nah, sayangnya juga ya kebijakan moneter yang sifatnya kontraktif ini juga diikuti dengan kebijakan fiskal yang sifatnya membatasi ya. Saya tidak mengatakan ini adalah kontraktif ya untuk di fiskal karena fiskal ini pasti kecenderungannya adalah ekspansif ya. Tetapi sekarang ini kita bisa lihat bagaimana kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah itu yang disebut sebagai efisiensi yang kemudian dijelaskan oleh pemerintah sebagai kebijakan yang sebenarnya realokasi anggaran, jumlahnya tetap, tetapi fokus dari anggaran itu dialihkan kepada proyek-proyek yang dianggap strategis oleh pemerintah. Ya. Kalau yang terakhir ini kan disebutkan itu lebih kepada pertahanan, yang anggaran Kementerian Pertahanan, anggaran untuk kepolisian, Polri, ya itu yang lebih ditujukan. Ya. Sementara anggaran-anggaran yang eh, di beberapa kementerian itu dipotong. Ya, ya memang terkesan sangat bagus ya, seperti mengurangi belanja eh, kementerian untuk melakukan perjalanan dinas, untuk melakukan rapat ya di luar kota itu dipotong semua.
itu sounds-nya bagus ya. Tetapi dampaknya itu terhadap perekonomian kita itu negatif sebenarnya ya. Karena apa yang selama ini terjadi itu walaupun itu tidak bisa dikatakan juga eh, bagus ya, tetapi sejauh ini itulah yang menggerakkan perekonomian kita. Ya. Sekarang ini kan sudah ada juga kalau kita baca di media itu ada hotel yang di Bogor itu yang sudah tutup dikarenakan eh, kebijakan pemerintah menghentikan berbagai kegiatan rapat di hotel. Ya, ya mungkin ini dalam jangka panjang akan berdampak positif ya, tapi dalam jangka pendek ini dampaknya tentu akan menghantam perekonomian kita. Ya. Pak Peter, bisa dipercepat 1 menit lagi? Ya, jadi ini yang saya sebut sebagai respon kebijakan yang menurut saya tidak cukup akomodatif ya, tidak bersikap kontrsiklikal terhadap apa yang saya sampaikan tadi. Nah, ini kemudian kita harus dihadapkan pada tantangan global. Ya, tantangan global ini mungkin nanti mungkin saya akan share filenya untuk bisa dibaca sendiri. Tetapi intinya adalah meningkatkan ketidakpastian, ya, meningkatkan tekanan terhadap perekonomian kita. Tetapi saya ingin mengatakan bahwasanya perekonomian kita itu sebenarnya lebih ditentukan oleh kondisi domestik. Yang saya sampaikan itu ada paparan awal. Dan kondisi domestik itu kondisinya akan lebih dipengaruhi oleh bagaimana kita meresponsnya. Apabila kondisi domestik tadi itu direspons secara baik, secara tepat, maka kita bisa mengembalikan eh, pertumbuhan ekonomi kita setidak-tidaknya pada level jangka panjangnya. Ya. Tetapi kalau kita respon kebijakan kita tidak tepat, maka tren penurunan pertumbuhan ekonomi itu akan berlanjut dan kita akan sangat sulit untuk bisa tumbuh apalagi sesuai dengan target di atas 6%, di atas 7%. Nah, ini adalah tantangan global ya. eh, Bagaimana ini akan menyebabkan eh, risiko pertumbuhan ekonomi kita menurun itu akan semakin besar. Ya. Saya akan langsung ke catatan penutup. Ya. Jadi perekonomian Indonesia telah mengalami tren perlambatan sejak tahun 2024 yang ditunjukkan oleh berbagai indikator ekonomi seperti penurunan daya beli, penurunan indeks penjualan real, dan rendahnya inflasi, khususnya inflasi inti. Nah, tren perlambatan pertumbuhan ekonomi ini diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2025, terutama dengan mempertimbangkan respon kebijakan kita yang tidak kontrsiklikal. Ya, justru kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya misalnya moneter yang sangat bersifat kontraktif, ya kemudian suku bunga tinggi, likuiditas berkurang, pertumbuhan kredit terbatas, dan di sisi lain kebijakan fiskal kita itu yang melakukan realokasi yang segera itu mengurangi kemampuan dorongan pertumbuhan ekonomi dari sisi fiskal. Nah, ditambah lagi masih adanya hambatan-hambatan di sektoral karena kementerian-kementerian kita bisa belum berfungsi secara penuh, ya masih terbatasi oleh berbagai permasalahan birokrasi, perubahan nomenklatur dan sebagainya. Nah, di sisi lain kita mengalami peningkatan ketidakpastian yang diperkirakan akan semakin meningkat pertumbuhan ekonomi sehingga dengan asumsi tidak ada perubahan, ya, asumsinya kebijakan moneternya masih akan kontraktif, kebijakan fiskalnya masih akan terbatas karena memang dia alokasikan kepada sektor-sektor yang menurut yang seharusnya diperhitungkan sektor yang paling besar memiliki peran di dalam pertumbuhan ekonomi seharusnya yang difokuskan. Nah, tetapi kan kita tahu ini tidak sepenuhnya ke sana. Ya. Nah, kalau asumsi tidak ada perubahan kebijakan, eh, perkiraan saya pertumbuhan ekonomi kita akan sangat sulit untuk berada di kisaran 5%. Ya. Kalau balik ke topik kita, di mana IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita di kisaran 4,7, ya, maka saya kira paparan saya ini mendukung hal tersebut. Ya. Perekonomian kita akan sangat sulit, kita berada di 5%, akan berada di kisaran 4,7, 4,8, atau bahkan lebih rendah apabila gejolak global itu semakin memburuk, ya, dan kita tidak melakukan respon kebijakan secara tepat.